Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa kembali dengan saudara. Dimanapun saudara berada, saya berdoa kiranya setiap kita terus dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Dan biarlah saudara terkasih dalam Tuhan, kita juga harus mengalami hal-hal hebat, hal-hal dahsyat bersama dengan Tuhan lebih lagi. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, saat ini saya ingin berbicara bagaimana kita terlibat untuk melayani Sang Raja. Kenapa saya tertarik menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini? Sebab firman Tuhan juga berkata bahwa ladang sudah menguning, tapi pekerjanya sedikit. Siapa yang seharusnya ikut ambil alih atau terlibat dalam proyeknya ladang Tuhan ini? Sebetulnya kita yang berkata bahwa kita sudah menjadi anaknya, kita sudah menjadi putra putrinya Tuhan. Sebab saya percaya waktu kita terlibat dalam proyeknya Tuhan, maka hati Tuhan akan disenangkan. Haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu untuk kita bisa mengerti bagaimana caranya kita melayani Tuhan, kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang tentunya gak asing lagi. Siapa dia? Dia adalah seorang jajaran nabi besar yang ada di Alkitab yang bernama Nabi Yesaya. Mari kita lihat sama-sama dasar kebenaran firman Tuhannya. Ada hal-hal step-step bagaimana Yesaya akhirnya dia mengerti bahwa hidup dia untuk Tuhan panggil untuk dipakai menjadi alat kemuliaannya. Mari kita lihat sama-sama dalam Yesaya pasal yang ke-6. Kita mulai dulu pelan-pelan saudara ya, ayat yang kelima dulu. Yesaya pasal 6 ayat yang kelima. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, seringkali memang setiap kita kalau ditanya mau melayani Tuhan, setiap kita boleh berkata kita punya kerinduan melayani Tuhan. Tapi seringkali saudara, kita juga takut untuk meresponi panggilan itu. Kenapa? Karena kita melihat diri kita sendiri dengan segala kelemahannya, dengan segala kekurangannya. Akhirnya saudara terkasih dalam Tuhan, di satu titik kita bisa berkata begini, yang penting saya jadi jemaat aja deh Pak. Ya, biar mereka saja yang dipanggil Tuhan, punya talenta, punya karunia yang luar biasa, baru mereka melayani Tuhan. Saudara, kalau kita melihat ayat yang 5a ini dalam sebuah penglihatan, ya, kita melihat ya waktu Yesaya mau dipanggil oleh Tuhan, yang terjadi juga sama seperti saudara. Dia melihat kelemahan dalam dirinya. Makanya dia bilang ayat yang 5a, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Ini kelemahannya saudara. Dan dibilang, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, dia merasa karena dia ada di sebuah komunitas yang salah. Dan itu membuat dianya juga ada dalam posisi tersebut, membuat dia gak layak untuk melayani Tuhan. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara satu kabar baik, bahwa Tuhan tidak pernah melihat kelemahan saudara dan saya untuk Tuhan bisa memakai kita. Sebab saya percaya kalau kita bersedia, maka justru Dia yang tidak terbatas itu akan menolong kita, memampukan kita. Kita yang tadinya terbatas menjadi tidak terbatas karena Roh-Nya berdiam dalam hidup kita, memampukan kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, hal yang pertama melayani Tuhan, jangan pernah melihat kekurangan terlebih dahulu dalam diri kita. Amin. Hal yang kedua, masih dalam ayat yang sama, yang terakhir, yang C-nya 5C dikatakan, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Saudara, Yesaya mengalami perjumpaan secara pribadi. Dia melihat muka ketemu muka, mata ketemu mata dengan rajanya, yaitu Raja kita juga yang adalah Yesus. Saudara, kalau kita mau melayani Tuhan, pastikan hidup kita mengalami Tuhan terlebih dahulu secara pribadi. Sebab kalau kita mengalami Tuhan, saya percaya pasti ada manifestasi kerajaan yang akan dinyatakan buat hidup kita. Hidup kita akan diubahkan.
ya. Dan kita akan meninggalkan gaya hidup, cara hidup yang lama, menjadi ciptaan yang baru, sehingga hidup kita waktu melayani Tuhan, kita pasti bisa menjadi berkat. Haleluya. Yang ketiga, saudara terkasih dalam Tuhan, kita lompat ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ayat 6 dikatakan begini, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ayat 7. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah diampuni dan dosamu telah diampuni. Seringkali saudara terkasih dalam Tuhan, kita nggak mau meresponi panggilan Tuhan. Kita juga merasa bahwa kita ini adalah orang berdosa. Tapi kita belajar dari Yesaya. Kalau Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil saudara, Tuhan nggak akan salah. Sebab Tuhan juga tidak akan pernah membiarkan saudara untuk saudara masih ada di dalam dosa yang mengikat saudara. Seperti kita lihat baik-baik bahwa dia mengutus serafim, salah satu makhluk surga, ya, dan dikatakan bahwa dengan bara api ditaruhkannya di lidah bibirnya, dikuduskannya dia, diampuninya dia. Saya percaya asal kita mau, kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan pun sebelum memakai saudara, Tuhan pun akan lebih dulu untuk menyucikan saudara, menguduskan saudara, bahkan mengampuni segala kesalahan saudara. Dan saudara harus berkata, siap Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita lompat ayat yang ke-8. Dikatakan hal yang keempat, bagaimana kita dipakai Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Lalu Yesaya menjawab, maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara, waktu kita baca firman Tuhan ini, ya Tuhan gak bilang, Yesaya, ayo kamu ya pergi aku utus. Dia gak bilang begitu. Tapi seakan-akan dia kepingin membuat sesuatu pertanyaan yang Yesaya harus dengan kesadarannya menjawabnya. Ya, dia bilang, ya siapa ya yang mau aku utus? Siapa ya yang mau pergi untuk aku? Dan saudara, puji Tuhan, dengan kesadaran penuh Yesaya meresponi ya panggilan Tuhan tersebut. Dia bilang, ini aku, utus aku. Hal yang keempat, saudara, dari firman Tuhan ini, saudara, kalau saudara mau melayani Tuhan, saudara harus mengalami yang namanya kesadaran pribadi dalam meresponi panggilan Tuhan. Jangan ikut-ikutan, jangan merasa terpaksa, jangan kata siapapun juga. Saudara sadarilah bahwa saudara adalah terpanggil, saudara yang terpilih, dan saudara berkata, siap, saya mau. Amin. Dan yang terakhir, ayat yang ke-9 dikatakan, kemudian firman-Nya, pergilah. Haleluya. Ya, stop aja sampai di sini. Kenapa? Karena kata pergi berbicara, saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Tuhan kemudian mengutus setiap kita untuk masuk dalam ladang Tuhan. Dimanapun Tuhan percayakan, Tuhan pasti akan mengutus kita. Jangan pernah takut ya. Kalau saudara punya ketulusan untuk melayani Tuhan, saudara takut, saudara bilang, tapi saya melayaninya di mana ya? Saudara, asal saudara mau, Tuhan pasti mengutus saudara. Dan ladang itu banyak ya. Dimanapun saudara diutus, Tuhan tahu kemampuan saudara, dan pastikan saudara pasti akan menjadi berkat di mana tempat Tuhan tentukan untuk menjadi ladang saudara. Haleluya. Tuhan memberkati. Pesan saya, biarlah kita hari ini menyadari bagi kita yang belum terlibat melayani pekerjaan Sang Raja. Ambillah bagian, terlibatlah melayani pekerjaan Sang Raja supaya hati Raja kita disenangkan. Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa buat setiap kita. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus untuk setiap kami yang mendengar, khususnya buat setiap kami yang belum terlibat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Hamba berdoa dengan kesadaran penuh, biarlah Roh Kudus menjamah dan firman-Mu berbicara atas setiap kami. Melalui perenungan ini, kami mau berkata seperti Yesaya, ini aku, utuslah aku. Kami tahu bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan yang akan menyempurnakan hidup kami, Tuhan yang akan mengampuni kami, Tuhan menguduskan kami, membuat kami layak untuk melayani Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan, materaikan firman Tuhan dalam nama Yesus. Kami mau berkata, kami siap ambil bagian di ladang Tuhan. Haleluya. Amin.